Shalom. Banyak akhir-akhir ini kita dengar tentang progressive Christianity. Mungkin Bapak Ibu ada yang dengar, ada yang tidak. Tetapi banyak pengajaran-pengajaran yang mulai cenderung melenceng dan lain sebagainya. Kita harus mengerti kalau di dalam pelajaran teologi, bagi yang sekolah STT pasti tahu ada exegesis, ada eisegesis. Exegesis itu berarti sebuah ayat dilihat, dipelajari konteksnya, kepada siapa ditulis, siapa penulisnya, di mana ditulis, tahunnya, kemudian kulturnya, budayanya, dan kemudian baru kita bisa mengerti kenapa ayat itu ada. Dan bahkan ada backgroundnya. Itu exegesis atau yang biasa dikatakan eksposisi. Tapi ketika eisegesis itu sesuatu yang manusia mau lakukan, kemudian manusia mencocokkan apa yang dia ingin lakukan, dia mulai benarkan dengan dia mau mulai memutilasi ayat. Jadi hati-hati dengan pengajaran seperti begitu. Saya cuma mau beritahu aja, hati-hati. Jadi diuji lagi, dibaca lagi, dan saya selalu katakan kita punya resources luar biasa. HP-nya Bapak Ibu itu penuh dengan syarat, dengan resources aplikasi yang gratis, yang bisa di-download, bukan sekedar Alkitab aja, ada tafsiran, ada dictionary, komentari, belajarlah. Dan itu hal-hal yang sederhana kok, daripada kita buang waktu di sosmed dan lain sebagainya. Belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, supaya kita nggak disesatkan. Bahkan Petrus mengatakan, supaya kamu tidak tersesat dan kehilangan pegangan, bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi contoh misalnya saya kasih tahu aja, Yohanes 10 ayat 10, seringkali dimutilasi. Aku datang membawa hidup yang berkelimpahan. Selalu dipikir dan dihotbahkan mulai, oh Tuhan kasih berkat yang ada di tangan. Harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Ngawur itu. Nggak ada kayak gitu-gituan. Yesus nggak pernah ngajarin gituan. Bahkan dia sandingkan kata berkat dengan kata aniaya kok. Jadi yang dia mau kita belajar tuh selalu adalah prinsip kerajaan. Kemudian kitanya bertumbuh di dalam Tuhan supaya iman kita kokoh. Saya waktu COVID kemarin ada taping lah di dalam sebuah gereja ya, kan waktu itu masih taping. Saya nggak pernah lupa, sebuah gereja datangin saya bilang, Pak kita salah ngajar selama ini. Hah? Salah ngajar? Iya. Ya puji Tuhan mereka ngaku ya. Iya Pak, kita ngajarinnya kemakmuran ini dan lain sebagainya. Dan ketika ada COVID, jemaat nggak tahan banting. Jemaatnya jadi pada komplain ke kita. Mana? Katanya Tuhan begini, Tuhan begini. Ketika mulai terjadi kesulitan-kesulitan gitu loh. Jadi hati-hati. Ya banyak, seperti contohnya satu lagi misalnya gini. Kelompok LGBT akan selalu mengatakan bahwa kan kami melakukan ini berdasarkan kasih. Itu adalah memasukkan kehendak manusia dan memutilasi ayat, itu maksudnya. Dan itu akhirnya menjadi sebuah yang kita sebut pergerakan progresif kekristenan. Hati-hati dengan hal seperti itu.